Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, selamat pagi untuk saudara IGA dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali untuk pagi ini kita ketemu lagi di program acara Ogi Baru Menyapa. Ya, tentunya pagi ini bersama saya Alil akan menemani Anda ya di dalam acara Ogi Menyapa, Ogi Baru Menyapa. Obrolan seputar Kabupaten Baru Menyapa. Dan hari ini hari Senin ya. Hari Senin tanggal 26 Mei 2025. Ya. Seperti biasanya di acara ini kita hadir akan menemani Anda di Ogi Baru Menyapa ini selama sejam lebih ya, kita akan temani. Ya, mudah-mudahan semua pada sehat-sehat dalam kondisi yang prima ya. Bagi Bapak Ibu atau saudara IGA yang saat ini mungkin sudah ada di kantor atau sudah siap-siap ke kantor ini ya untuk melaksanakan rutinitas pagi-pagi. Ya, kami ucapkan mudah-mudahan kegiatan atau aktivitas tetap lancar. Ya, seperti biasa di acara Ogi Baru Menyapa, saya tidak sendiri namun ditemani sama Bang Ilo saat ini. Ya, halo, assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua teman-teman. Salam sehat, salam demokrasi dan tetap semangat Bung Alil. Semangat. Iya. Pagi ini saya lihat Bang Ilo segar-segar ini. Alhamdulillah, ada sedikit yang berbeda ini. Iya. Karena ada yang hitam-hitam melengket di mata saya nih. Soalnya biasa radiasi HP itu kalau suka main HP Bung Alil biasa juga sudah mulai terganggu. Jadi coba pakai filter lah supaya tidak terlalu kekuatan mata kita waktu masih anak muda mungkin masih salah nih makuk ke kematuan. Maka dia biasa tematuan nih raman dek miton matuan raman dek miton nih kan. Seperti itu. Iya. Jadi pagi ini Bang Ilo seperti di hari-hari sebelumnya, di hari Kamis yang lalu atau minggu lalu ya, kita tentunya ini membahas terkait beberapa ada itu keluhan-keluhan masyarakat, kemudian beberapa informasi juga yang kita dapatkan bahwa segini. Dan pagi ini berbeda halnya dengan pagi ini Bang Ilo. Kita tentunya akan berbicara. Berbicara terkait DPR ini. DPRD ya. Iya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pagi ini tentunya seperti kemarin-kemarin kita sampaikan bahwa tema kita pagi ini yaitu DPRD baru. Apakah sudah bekerja dengan baikkah di DPRD? Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi masyarakat? Iya. Apakah sudah apa yang dijanjikan ke masyarakat ini najaman nih ga? Najaman nih ga? Karena dia kan perwakilannya rakyat baru di apakah DPRD baru ini sudah bekerja sesuai harapan masyarakat? Jadi saya bilang ini kita mau tahu juga. Kita mau tahu dan lebih banyak sebenarnya kita berharap ini Bung Alil. Masyarakat baru lah ya menyampaikan informasi terlibat di acara dialog ini untuk menyampaikan pendapat dan penilaiannya tuh. Akhir alin apa misalnya Iro Petani Pak Dar Pak Tasitasi Pak Balu-Balu kan mestinya kan
dia punya perwakilan, kita semua punya perwakilan, dikasih amanah jadi. Ya. Alena nilai, maraga memang makukue. Betul. Ya, apakah kita ini kan cuma memediasi dan sedikit memberikan pendapat seperti itu. Apakah engkau metonaga puraya yalangi? Siapa tahu apa ini kan dari risengnya makada karena na bangun kuhe. Atau selama menjadi anggota DPR kena engkana mega ni naik mata. Ya maksudnya aspirasinya ya. Iya aspirasinya. Ya kan biasa ko di Omilo ko anggota DPR biasa agak laksanakan reses agak. Iya, no ireses no marengkali nga. Oh iya, no marengkali. Mapandepung tahu ya biasa pureto doiga atau mungkin juga bukan. Yang penting poinnya itu kan mengumpulkan masyarakat untuk menyerap aspirasi agak tuh kira-kira lo disampaikan ke pemerintah. Kan perpanjangan tangan pemerintah karena dia bukan eksekutor kalau DPRD, jadi dia hanya menyerap aspirasi kemudian menyampaikannya nanti ke pemerintah kada ini bangunkan gorong-gorong ini bangunkan pos ronda kan lo masyarakat makro. Makro di jadi agak nabutuhkan masyarakat iro isampaikan iku anggota DPR sampaikan iku pemerintah atau dia sendiri bisa merumuskan di dalam katakanlah kalau di dalam APBD dapat tamak memang nih corona perjuangkan nih mah ke rapat si bawah eksekutif ya kan seperti itu. Jadi tidak mesti sebenarnya dia menunggu aspirasi dari masyarakat. Anggota DPR itu orang-orang yang harus berada di lapangan, Bung Alil, untuk menangkap informasi, menangkap aspirasi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Di dapilnya masing-masing lah seperti itu. Oh, kamu tek ke masyarakat anggota DPR ini? Harus rajin no aja na waktu nabi macale na karya-ria ya bola ana tahu. Sisanya terpilih lebih baik sebenarnya tuh Bung Alil. Tak mega toro yang kali nga maka ko terpilih ini dena nang keneritai. Dan apa ada tunelo tuh dah. Ya ada juga yang seperti itu. Padahal mestinya pedek napain no Bung Alil supaya dia bisa tahu betul apa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Seperti itu Bung Alil. Apa ko dek nanodi? Ya, Denis yang makada agama tu kebutuhan masyarakat ini. Oh iya, nak kumi meja studi banding meja terloka perjalanan dinas sama kadang persoalan yang dihadapi masyarakat. Dan ada juga sebenarnya nesan memang kadang ada isu-isu yang lagi krusial dibahas, tetapi kita tidak melihat ada upaya-upaya untuk turun ke lapangan melakukan konfirmasi, pertemuan, assessment bahwa betulkah ada seperti ini. Iya. Pagi ini Omilo diharapkan nih Rekena untuk saudagar ini yang ingin berkomentar terkait dengan apakah DPRD baru sudah bekerja sesuai dengan harapan masyarakat ini. Ya bisa Anda berkomentar di TikTok kami, kemudian di YouTube juga bisa. Kemudian ada di Facebook IG Radio. Jadi silakan. Nanti kita akan baca-bacakan di sini di Omilo. Iya betul. Jadi Ogi baru menyapa ini tidak hanya membahas seputar kebijakan pemerintah, Bung Alil, tetapi juga legislatif, bahkan juga mungkin misalnya nanti pengadilan bisa jadi kita membahas juga itu, bisa jadi juga membahas tentang terkait dengan kepolisian, Bung Alil. Terkait ada masalah-masalah yang dianggap tidak adil, tidak diperlakukan adil. Mungkin saja kita akan membahasnya di sini. Supaya enak toh kalau didiskusikan, tidak satu jam berpikir, banyak yang berpikir kan. Iya. Tapi sebelumnya kita kembali dulu Bung Alil bahwa anggota DPR itu ada yang namanya tupoksi, Bung Alil. Agak nian regel tupoksi. Iya, pada benar. Ya minta terlalu jama-jama pokoknya itu sebenarnya ipatu udangnya ku DPR sebagai perwakilan rakyat, perwakilan kita semuanya di Bung Amil. Jadi
Sebenarnya itu kan anggota DPR, kalau kita mau lihat beberapa dasar-dasarnya kenapa dia hadir di DPR itu, ya bisa juga kita lihat dari Pancasila kita itu pasal sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Makanya jak mau apa apalah dia. Biasa tuh sedikit jancek Allah memang pada biasa tenda trainingnya 4 pilar MPR lo coba tanya sedi itu majarah mulai palet tuh. Ya, jadi tidak semua kita kan bisa menjadi anggota DPR. Jadi harus melalui sistem perwakilan. Nantilah perwakilan kita dan di DPRD mencari keputusan-keputusan bersama dengan eksekutif melalui musyawarah dan mufakat. Seperti itulah Bung Alil. Baik di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat. Nah, kalau kita lihat tupoksinya ada 3 tupoksi utama. Kami itu tugas. Nah, yang nanti biasa mengkada anggota DPR. Insya Allah matu kau terpilih kak menjadi anggota DPR. Insya Allah saya amanah. Amanah betul. Nah, agan ayo na perjuangkan rakyat. Agan ayo lori. Ya na perjuangkan. Ya kan begitu amanah kan namanya seperti itu karena dia amanah rakyat ya. Apa rakyat patudangi. Dan oleh tu dak DPR nak gagas suara meskipun ya mega mengelis suara dalam tanda kutip. Yeli suara. Aili. Ya ner biasa tak giri-giri kayak biasa Pak. Ya waktu nama lepat baru-baru deh. Naundangi profesor loka. Mak beri ceramah ku Idul Fitri. Nah pola lalu Idul Fitri maka dari sini nasengnya itu rumah parenta ya kan terpilih nak melalui doi bahaya mana itu mah tuh lewat lah dan sesesan untuk mati nih. Oke, jadi ada 3 fungsi Bung Alil. Fungsi pertama itu adalah fungsi legislasi. Legislasi itu adalah perwujudan fungsi ini adalah pembuatan perda bersama dengan kepala daerah, eksekutif seperti itu. Jadi duduk bersama dengan eksekutif untuk merancang sebuah peraturan daerah dari ramperda menjadi perda, begitu Bung Alil ya. Jadi semua regulasi-regulasi yang lahir dalam bentuk perda itu melalui proses kajian di DPRD bersama dengan eksekutif untuk disepakati bersama-sama. Kemudian fungsi anggaran, DPRD membahas dan menyetujui RAPBD yang diajukan oleh kepala daerah. Jadi sebenarnya tugasnya malah Polanda Bung Alil. Iya, malah Polanda. Ya roko anggaran misalnya kemakade Bupati Eloka punawoto mapak tapi ya anggota DPR maka dawade itu na cocok ka impres nomor 1 nomor 25 terkait dengan efisiensi anggaran misalnya. Agak nasengnya rakyat enak setuju itu baru DPR. Seperti itu contohnya Bung Alil ya kalau terkait dengan anggaran. Atau ada OPD perjalanan dinasnya terlalu tinggi, terlalu besar, tidak masuk logika misalnya, tidak sesuai dengan Impres nomor 1 2025 ini, harus dikurangi nih, jangan ada Megalanda bela. Tapi jangan hanya pada eksekutif, pada dirinya juga. Jakama itu nak koreksi, nak koreksi lena. Nak koreksi lena mestinya. Jadi aku oleh koreksi lena masyarakat itu si koreksi. Oleh karena itu ya kita butuh nanti ke depan ini memang selain satu yang namanya perda transparansi publik, kita juga butuh yang namanya partisipasi publik. Jadi setiap penyusunan peraturan-peraturan daerah oleh DPR diberikan ruang yang sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk berpartisipasi Bung Alil dalam proses pembuatan regulasi perda. Stakeholder terkait lah apa yang dibahas itu obi toko-toko kunci na bahas aja na DPR ini bawa pemerintah. Kalau itu dibanding CT kasih error ya error. Toko-toko supaya betul-betul dia bisa banyak menambah wawasan dan referensi Bung Alil. Kemudian fungsi terakhir itu adalah fungsi pengawasan Bung Alil. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda, APBD dan kebijakan pemerintah daerah. Jadi maksudnya itu awasi itu. Jadi misalnya di dalam RAPBD, rencana anggaran dan pendapatan belanja daerah misalnya Bung Alil, ada proyek-proyek strategis, proyek-proyek besar yang menggunakan anggaran yang terlalu besar misalnya, itu DPRD
berhak untuk melakukan pengawasan, Bung Halil. Nah, kalau kepare saya lalengnya misalnya ya Bu dia setujui atau tidak sesuai dengan ini, bisa dia panggil itu, bisa dia panggil OPD-nya, panggil kepala PU-nya, panggil kontraktornya untuk hearing di DPR. Kenapa pekerjaanmu seperti ini? Nah, seperti itu Bung Halil. Jadi sebenarnya ini tugasnya mulia sekali, Bung Halil. Mulia. Aku melaksanakannya dengan baik. Apa dia melaksanakannya? Biasa iranaka matu tawana Bung Halil. Karena apa? Karena itu adalah amanah dari rakyat. Itu kan pemimpin begini Bung Halil. Pemimpin setiap engkau tuh ayat nawe. Setiap pemimpin itu akan mempertanggungjawabkan di kemudian hari seperti apa yang dipimpinnya, sekecil apapun. Jadi bangsa tadi nak keluarga bertanggung jawab ke tingkat RT, RW, bupati, DPR, apalagi DPR Pak, penyambung lidah rakyat meto, itu cepat dipertanggungjawabkan karena tidak sedikit uang dari rakyat yang dibayarkan kepada mereka dalam bentuk gaji, operasional, perjalanan dinas, mobil dinas dan sebagainya, Bung Halil. Tapi kalau nak pakai itu untuk kemewahan dirinya, untuk memperkaya dirinya, maka tidak aman, maka dia akan mempertanggungjawabkan di kemudian hari, Bung Halil. Seperti itu. Kasih dia maka ada kulukun rewa kulukun mas'ula ngapa kuraya sedang. Oke Om Milo. Sebelum dilanjut ini Om Milo kita bacakan dulu ini komentar-komentar ini ada. Bang, apa kritik 100 kerja bupati dan wakil bupati kita? Ada khusus nanti tuh, ada khusus hari Kamis kita akan bahas 100 hari kerja bupati dan wakil bupati baru. Om Ipul, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa tema ini hari bos? Tema ini DPRD baru toh? Apakah DPRD baru ini sudah bekerja sesuai harapan masyarakat kah? Jadi yang untuk komentarnya silakan Anda bisa komentar di bawah. Jadi agak nolak apa engkau masukan tak, kemudian ada kritik yang ingin disampaikan ke DPR ini. Makanya engkau tuh istilah Naomi puleh kade. Tupoksi DPR adalah labua legislasi, budgeting, pengawasan. Labua. Labua sih. Itu ahlina itu Pak Ipul. Ahlina merangkai-rangkai mak itu. Labua. Jago. Labua sih. Tapi aja kita tambah J mondrina bahaya tuh. J tambah A. aja. Dena ding. Dena ding. Iya. Labua di. Jadi untuk idi manang sinina meringkalingai meloki matama agak sene komal diskusi silakan juga bisa di multi saja di multi. Sama tuh kapapa maka dapat kecaraan ke multi Pak. Jadi kota multi berarti mana sama kedeloki berpartisipasi. Jadi nata aja yang host itu. Jadi moki di berdiskusi pagi ini silakan boleh komentar-komentar. Kita berikan kesempatan ini. Maka dia sengaja saya tidak tambahkan S. Apa macam tu lah yang ada masuk lagi di melok masuk lagi. Jaga bela. Wis semua tu. Makasih banyak ini Smoky yang sudah kirim kopi nih. Pak. Smoky itu Muhammad Faisal. Mungkin di Pare-Pare nih lagi gabung-gabung sama adik-adik di sana training itu. Selamat pagi saja. Selamat pagi semua. Yang baru gabung selamat pagi. Tapi sebelum kita Om Milo lanjut, kita dengarkan dulu informasi yang mau lewat ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja bersama kami di IGA Radio. Padahal saya dengar cerita itu. Jadi gimana?
rencana berkurban tahun ini? Iya nih, mau beli hewan kurban, tapi takut salah pilih. Gimana ya cara pilih hewan kurban yang sehat? Nggak perlu khawatir, cukup pastikan hewan kamu sehat, tidak lemas, nafsu makan baik, sudah divaksin, dan memiliki surat keterangan kesehatan hewan atau sertifikat veteriner. Mari kita teliti memilih, pilih hewan kurban yang tepat dan memiliki SKKH atau sertifikat veteriner. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia. Ya, Pak Wilo. Iya. Ya, kita lanjut. Makanya itu sedih nakong ke iklan lalu pada kesedih nakong ke ruangan studio na Metro atau Indosiar. Iya, angka pesan-pesan CD. Iya, jadi Iya. kan meloi malepet tahu pasti Idul Kurban ta. Nah, Jadi betul. Jadi periksakan kesehatan hewan ta ya meloi kurban. Ya, jadi hubungi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Iya, jangan sampai hewan kurban yang dikorbankan itu yang tidak sehat. Iya. Dia itu naruntu apalah tawel dosa. Jadi harus betul-betul yang sehat ya. Iya. Milo, lanjut. Kita tadi masih terkait dengan apa yang kita bicarakan bahwa apakah DPRD baru ini sudah bekerja sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, kita tunggu nih komentarnya sebenarnya Iya, itu aja nih sebenarnya komentar masyarakat Pak Makadama sih matu Bang Ilo dengan Bung Alil yang memberikan penilaian itu subjektivitas ya. Jadi makanya kalau ada dulu dari teman-teman, ada dari masyarakat baru, baru kita komentari juga Bung Alil. Yang jelas saya sudah sampaikan tadi bahwa fungsinya itu anggota DPR, legislasi, anggaran dan pengawasan Bung Alil. Ya teluir pokok. Kemudian sebenarnya DPR itu selain dia menunggu apa yang diplanningkan oleh eksekutif, dia juga punya hak inisiatif DPR. Saya belum tahu sampai sekarang ini sebenarnya apakah perda transparansi dan perda partisipasi publik itu sudah ada di DPR. Ada perda, karena saya cari-cari di Google saya belum temukan itu Galil. Jadi untuk sementara ini kita masih menggunakan payung hukum dari dari perda, bukan perda kalau saya tidak salah ini, yang tentang transparansi dan keterbukaan informasi publik, Bung Alil. Karena belum ada. Jadi sekarang masih pakai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi ini dasarnya kalau kita misalnya mau ke DPR minta tentang RAPBD, APBD, kita juga perda tentang APBD ya. Kemudian ini juga dasarnya kalau kita mau ke eksekutif atau ke pemerintah untuk mendapatkan informasi. Jadi merujuk sama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Tetapi saya tidak tahu, jangan sampai saya belum dapat informasinya. Mungkin teman-teman bisa kasih nanti informasi apakah DPRD baru ini atau baru ini sudah memiliki perda yang namanya transparansi dan partisipasi publik. Penting ini transparansi supaya ada kesan visi dari semua OPD, eksekutif dan legislatif untuk transparan dalam segi informasi publik. Kemudian partisipasi publik itu maksudnya bahwa setiap proses penyusunan regulasi di daerah, di DPR itu melibatkan tokoh-tokoh, melibatkan stakeholder terkait di dalam proses perumusan pembahasan daripada peraturan daerah, Bung Al. Seperti itu maksudnya. Karena selama ini terkadang ada produk perda lahir, tapi tidak ada keterlibatan, kecil keterlibatan dari masyarakat, terutama yang ada tokoh kunci, sehingga tidak ada responsibility di situ, tidak ada tanggung jawab, tidak ada rasa memiliki, karena tidak terlibat di dalam proses perumusan peraturan daerah itu, Bung Al. Nah, kita ingin dorong ke depan supaya makanya aku terlibat supaya bisa diminimalis itu yang namanya resistensi, Bung Al. Iya, aku ero keterlibatan masyarakat harus metu terlibat. Mestinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, harus betul terlibat di masyarakat ini. Iya Bung Alil, namanya partisipasi publik harus terlibat. Kita kan selalu mendengung-dengungkan bahwa pendekatan pengambilan keputusan itu partisipatif. Nah, salah satu bentuk partisipatif itu adalah ada keterlibatan dari stakeholder terkait pembahasan daripada peraturan daerah. Misalnya kita bikin perda terkait dengan UMKM, UMK dan non-UMK. Berarti harus terlibat misalnya dari akademisi, dari pelaku usaha itu sendiri, dari asosiasi dan sebagainya, sehingga mereka merumuskan sendiri tentang regulasi yang terkait dengan dirinya, Bung Alil. Sehingga ya tidak ada resistensi karena mereka terlibat di dalam proses-proses itu, Bung Alil. Oke. Contoh kecil saja. Sebelum dilanjut, Om Ilo, saat ini sudah kita terhubung dengan ini, ada Om Ipul, ada Om Malik, ini sudah ada live juga bergabung dengan kita. Ya, apakah DPRD baru ini sudah bekerja sesuai dengan harapan masyarakat? Kita tanya dulu Om Ipul ini. Assalamualaikum Om Ipul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, agak terima kasih undangannya dan partisipasinya. Apa kabar Om Ipul? Alhamdulillah, seperti kemarin-kemarin. Oh iya. Tidak kurang apapun kecuali duit. Wih. Ya. Kecuali duit, kecuali saya. Ini Om Ipul. Iya, menurut ini apakah DPRD baru ini sudah bekerja sesuai harapan masyarakat? Penilaian tak bagaimana? Iya, alhamdulillah. Saya lihat para legislator di baru khususnya sudah tidak bisa dikritisi karena beliau memang punya kapasitas, artinya capable dalam hal tupoksinya. Cuma sayang masalah ketenagakerjaan beberapa bulan yang lalu saya pernah RDP masalah kecelakaan PT LPN Layar Perkasa Nusantara, kematian buruh di sana, dan bukan hanya itu, kematian waktu saya RDP kan dengan teman-teman. Saya poinnya salah satunya Perda tahun 2016 sepertinya perlu ditinjau kembali, Perda Ketenagakerjaan, karena proporsi antara tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja dari luar belum diatur secara detail di situ. Tapi sampai sekarang belum ada realisasi, belum ada tanggapan dari DPRD. Mungkin ramperdanya baru dirancang, tapi sosialisasinya ke syarikat dengan para buruh belum ada informasi. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Om Ipul ini, itu sudah dia sampaikan bahwa ada sudah RDP kemarin, tentang buruh, bagaimana dia ini. Buruh yang ada meninggal kemarin katanya yang difasilitasi oleh Om Ipul. Bagaimana komentar Om Ilo? Iya, jadi kalau seperti itu ya memang wajib lah menurut saya bagi DPR untuk menerima ketika ada usulan untuk RDP ya Bung Alil ya. Cuma kalau ada masukan misalnya dari katakanlah organisasi buruh atau aktivis buruh yang menginginkan ada beberapa perubahan-perubahan klausul dari pasal yang ada di Perda itu, ya bisa saja sebenarnya DPR harus responsif manakala itu memang urgen. Artinya yang belum diatur ya. Sama dulu saya ingat persis itu ketika Kons mau masuk di baru itu Bupati pada saat itu hadir di situ betul-betul wanti-wanti itu bahwa harus hadir peraturan daerah yang mengatur terkait dengan tenaga kerja, bagaimana persentase tenaga kerja lokal dengan tenaga kerja dari luar, Bung Alil.
Nah, itu dibutuhkan dalam rangka untuk memberikan proteksi atau perlindungan kepada tenaga kerja lokal melalui peraturan daerah. Karena kalau tidak ada regulasinya, susah. Ya, itu kan orang kalau mengambil keputusan atau dia itu kan mengacu kepada regulasi yang ada. Kalau tidak ada regulasi yang mengatur, itu agak sulit, Bung Alil. Kalau kita hanya mengatakan saya akan berkomitmen, itu susah susah dipegang. Yang harus itu adalah peraturan daerah. Nah, memang peraturan daerah ini juga tidak semudah itu juga untuk dirubah karena harus membutuhkan minimal 2/3 dari anggota DPR yang mengatakan bahwa setuju kita lakukan review terhadap peraturan daerah terkait misalnya dengan poin ini seperti itu, Bung Alil. Jadi kalau menurut saya ya Bung ini harus mengikuti terus Bung Ipul ini sudah sejauh mana? Apakah memang ada masuk di dalam planning untuk dari perda-perda yang ingin dibentuk oleh DPR atau tidak masuk? Kalau tidak masuk ya mestinya didorong terus, Bung Alil. Kalau itu penting menurut saya. Oke. Ini sebelum kita lanjut ke Pak Malik ini, jadi untuk Anda semua silakan komentarnya di bawah. Yang ingin berkomentar ini, apakah DPRD baru sudah bekerja sesuai dengan harapan masyarakat? Ya, silakan komentar. Kemudian jangan lupa tap layar tak. Kemudian kalau ada hadiah-hadiah yang ingin diberikan, silakan juga. Ada gift-giftnya. Tidak menolak jadi. Tidak menolak. Lanjut, Bung Alil. Ini ada komentar ini, La Jalangkung, Serikat Pekerja Baru. Oke. Harapannya ini. Ya, silakan Pak Malik, kita ke Pak Malik dulu. Assalamualaikum Pak Malik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sehat Pak Malik? Ya, alhamdulillah. Baru batuk aja ini. Iya, bagaimana? Dan saya coba tanggapi bahwa kalau bagi saya anggota DPRD itu yang sudah dipilih oleh rakyat, saya kira harus transparansi. Jangan menyembunyikan sesuatu kepada masyarakat, kepada rakyat. Karena satu-satunya tempat curahan masyarakat itu, tempat curahan rakyat itu adalah DPRD, karena kan wakil rakyat. Sehingga jangan tertutup lah. Saya sering-sering ke DPRD karena mau mencari berita atau apa. Jarang sekali saya dapatkan 25 anggota DPRD. Padahal mestinya kan setiap hari harus masuk kantor. Iya, betul. Itu satu. Yang kedua, tentang terkait dengan perda-perda yang sudah disepakati, sudah disetujui, saya kira kan harus diberi pengetahuan kepada masyarakat. Mestinya disiapkan itu perda-perda supaya masyarakat tahu. Karena dasar untuk melakukan kegiatan sesuatu masyarakat itu, baik itu usaha maupun pekerjaan apa, saya kira kan melihat dengan perda itu. Nah, sehingga saya berharap jangan ditutupi itu bahwa yang tahu tentang perda itu hanya eksekutif dengan legislatif. Padahal sasaran perda itu kan masyarakat. Betul. Jadi tolong betul-betul terbuka. Kemudian ya memang kita ini masyarakat ya harus memantau itu anggota DPRD. Jangan-jangan dia dalam 1 bulannya mungkin hanya 1 minggu masuk kantor. Nah, kalau ada kegiatan di luar saya kira kan sudah terjadwal. Makanya saya bilang terbuka supaya ketika kita ke kantor DPRD itu kita tahu anggota dewan atas nama ini kunjungan ke ini. Ini kan kabur, tidak jelas. Bahkan biasa kalau ada kegiatan rapat-rapat di sana itu siapa notulen rapatnya, ketika kita tanya sangat susah sekali kita dapat keterangan-keterangan.
Makanya saya bilang ini jangan tertutup yang seperti ini supaya masyarakat bisa tahu. Kan menyebar luas. Kenapa sih ini sapi kambing kepada lemes? Bisa-bisa. Pak, ada itu promosi sih loh. salah pencet kan. Jadi saya kira ketika ada keluhan masyarakat, saya juga berharap DPRD itu ketika menelurkan rekomendasi, ketika ada RDP atau apa, ada keputusan dengan masyarakat, ada rekomendasi, tidak hanya rekomendasi itu dikirim saja, tetapi tidak diikuti. Mestinya kan diikuti supaya pemerintah eksekutif itu bisa menindaklanjuti, jangan sampai hanya dikirim saja dan dia biarkan. Kemudian terakhir ini untuk sementara bahwa persoalan anggaran setelah ini saya juga beri masukan bahwa sebenarnya terkait anggaran ini jarang-jarang sih ada penelitian yang memang intens itu baru disetujui. Saya tidak tahu apa prosesnya itu sampai mudah saja disetujui, padahal banyak pemborosan anggaran di Kabupaten Baru ini. Saya kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Malik. Jadi ini yang poinnya ya tadi uang kalinga Omilo, maka ada 25 anggota DPR biasa rongkai angka bisa 10, angka misi tengah. Upa kok angko matu angka rapa angka hadir mana ini? Betul. Magir loh. Jadi begini Bung Alil. Jadi inilah sebenarnya sebuah dampak atau konsekuensi dari lemahnya kontrol dari civil society, Bung Alil. Karena lemah dari kontrol civil society sehingga anggota DPR ini yang kita sudah kasih amanah, kita bayar gajinya dengan cukup, kita kasih operasional pimpinan DPR dan sebagainya, kita kasih tunjangan perjalanan dinas, itu tidak menjalankan sesuai dengan amanah. Jadi saya prihatin tadi kalau seperti itu, misalnya Bung Malik jalan-jalan ke kantor DPR yang ditemui misalnya hanya 1, 2, 3 anggota DPR, selebihnya banyak yang tidak masuk, Bung Alil ya. Karena biasanya itu anggota DPR kalaupun tidak ada tugasnya di luar misalnya untuk perjalanan dinas atau apa, mereka lebih banyak di rumah karena prinsipnya mereka nanti kalau ada rapat, windangi rapat, ada rapat komisi atau rapat paripurna, baru mereka lagi hadir. Padahal mestinya itu harus mereka stay di ruangan praksi masing-masing karena tidak tertutup kemungkinan ada aspirasi-aspirasi yang dibawa oleh masyarakat yang bisa saja diterima dulu oleh praksi misalnya. Tapi memang dinamika di DPRD kita ini di Baru sebenarnya tidak usahlah DPRD dengan memang sangat berbeda dengan daerah-daerah lain. Kalau coba kita lihat Palopo, Jene, Ponto, Bulukumba dan sebagainya, itu selalu digeruduk DPR-nya itu Bung Alil oleh mahasiswa, oleh organisasi masyarakat dan sebagainya. Ketika memang ada hal-hal yang prinsip yang harus DPR terlibat, sementara DPR-nya hanya ongkang-ongkang kaki misalnya Bung Alil atau tidak responsif. Nah ini sebenarnya kita punya tugas ini. Saya juga sebenarnya juga ingin mengatakan bahwa kontrol terhadap pers juga itu sangat kurang. Jadi kita tidak bisa memotret ini kegiatan-kegiatan yang ada di DPR, terutama misalnya perjalanan dinas. Ya syukur-syukur ada beberapa media yang terakhir ini sudah mulai memotret. Misalnya baru-baru ini saya dapat, saya sempat baca pimpinan DPRD dan beberapa anggota yang ada di dalamnya itu studi banding lah apalah kunjungan kerja ke DPRD Majene. Tentang RPJMD. Di dalam pikiran saya ini Bung Alil, ini Majene dengan Baru ini kalau saya tidak salah apakah selevel atau kok belajar RPJMD di Majene ini Bung Alil, ada ketua DPRD lagi dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti ini kalau kontrol masyarakat bagus, ini tidak perlu terjadi Bung Alil. Sama yang selalu dikatakan oleh Pak Prabowo bahwa
Yang seperti ini kan bisa itu lewat online itu kita pelajari apa sih produk-produk DPRD-nya di sana terkait dengan RPJMD. Tidak perlulah misalnya 3 sampai 5 orang atau sampai beberapa orang pergi belajar di sana. Itu kan menggunakan uang rakyat. Inilah yang dia maksud tadi Pak Malik. Karena tidak adanya transparansi dan tidak adanya pengawasan sehingga terjadi seperti itu Bung Alil ya. Kemudian persoalan anggaran. Betul juga. Jadi anggaran sebenarnya itu tidak mesti kan harus semua yang diajukan oleh eksekutif itu harus juga disetujui. Tentu juga harus diperiksa dengan baik. Saya rasa adalah yang dilakukan oleh DPRD terkait dengan itu, meskipun secara umum kita menganggap tentang hal-hal yang prinsip itu mungkin belum sejauh itu Bung Alil ya. Karena biasanya juga anggota DPR ini, terutama pimpinan DPR itu menjadikan posisinya sebagai bargaining position yang kuat karena dia harus memberikan persetujuan terhadap rancangan anggaran dan belanja daerah Bung Alil. Kuniro biasa marilau, tanda kutip. Oke. Pak Bupati, tidak ada masalah, kita akan setuju ini, tetapi ada permintaan ini, itu sudah biasa rahasia umum, sudah menjadi rahasia umum yang seperti itu Bung Alil. Nah ini juga harus kita kontrol yang seperti itu Bung Alil. Jadi kuncinya menurut saya ya ke depan fungsi pengawasan juga dari civil society terhadap kinerja DPRD juga harus lebih dioptimalkan lagi Bung Alil. Kalau tidak ya akan begitu-begitu terus. Dia agak perubahan. Iya. Oke, sebelum lanjut Bang Ilo, ya kita apa lagi nih? Menerima telepon. Bukan. Ada komentar ini. Ternyata ada Jipale DPRD. Ya, DPRD di Baru. Iya. Kemudian tergantung pola hidupmi masyarakat pilih caleg yang berkualitas koyatona gaga napu tudan nih agak pi kok tudan nih agak pi kok tudan nih jadi itu Laja Langkung ini sudah bergabung juga dengan kita ini ya. Kita handle dulu ya. Oke. Assalamualaikum Andi. Waalaikumsalam kanda-kandaku. Iya. Oke, Andi, mungkin ada pendapatnya ini yang ingin disampaikan atau ada sarankah atau bagaimana dengan DPRD baru? Ya, silakan. Kalau berkaitan dengan DPRD baru, kalau kita mau kritisi kayaknya kurang juga kan. Soalnya ini kesalahannya dari kita juga di masyarakat pada umumnya kan. Iya. Kita membiarkan figur-figur yang tidak berkualitas itu duduk, kita memberikan jalan kepada mereka kan. Iya. Sedangkan di daerah itu banyak pemuda-pemuda yang kritis, banyak pemuda-pemuda yang cerdas, yang punya banyak kayak Haryanto Albar apa segala macam, dan di daerah kita juga itu kan memang kurang ke ruang-ruang forum diskusi antar pemuda itu yang harusnya kita buat. Iya kan. Terus beberapa figur-figur caleg-caleg yang muncul kemarin kan kebanyakan yang ada yang sebagian pensiunan, yang notabene mereka itu dari eksekutif pengalamannya kan. Sedangkan ini kan mereka maju di legislatif. Eksekutif kan dan legislatif itu beda. Iya. Nah, jadi saya kira ini dari masyarakat, salahnya kita dari masyarakat. Nah, mulai dari kaderisasi dari partai itu sendiri. Itu yang salah. Jadi kalau misalkan kita mengkritisi kinerja DPRD ini, kembalikan sama kita yang berikan mereka jalan ke sana. Jadi saya kira cuma itu saja. Iya. Oke. Harapan kita tentunya ke depannya bakalan ada tokoh-tokoh pemuda, figur-figur pemuda yang kritis, yang duduk di dewan sana. Yang bisa paham dengan di daerah atas sekarang tuh, yang bisa wakili suara kita, wakili unek-unek kita di sana. Jadi saya kira demikian dari saya.
Iya. Oke, makasih banyak Bung Andi. Iya. Om Milo. Sama-sama. Iya. Om Milo. Agak tuh. Yes. Kalau bicara tadi tentang yang muda-muda di DPR banyak juga kukira. Iya. Banyak. Iya, ada banyak. beberapa yang muda-muda. Iya. Iya. Jadi tapi metik muga. Ya, jadi engkau tuh pendapat. Ada dulu pernah, tapi ini bukan di DPRD baru. Iya. Bung Adil. DPR RI. Iya. Jadi waktu pemilihan dulu dia terheran-heran. Salah satu mantan anggota DPR RI ini terheran-heran, lalu dia bikin statement bilang, saya juga pusing sebenarnya ini. Ada kawan saya di DPR RI yang sejak saya kenal jadi setelah dilantik tidak pernah pun satu kali bersuara di DPR. Sejak dia dilantik ini Bung Ali. 5 tahun. Pokoknya yes no me mereka macet bawa mi. Tetapi anehnya sudah 4 kali dia terpilih Bung Ali. Wih. Sementara yang idealis ini belum tidak terpilih. Itu sekedar gambaran bahwa memang di DPR itu ada orang yang duduk memang karena berbagai latar belakang. Ada memang yang secara finansialnya memang sangat melebihi, dia hanya mencari status sosial. Ada juga orang yang memang karena ketokohannya dan sebagainya, tapi sumber dayanya yang lemah. Ada juga yang seperti itu. Bung Alil ya. Oke, kita kembali dalam konteks baru Bung Alil. Jadi di Baru ini seperti daerah-daerah lain menurut saya sama, di mana kualitas demokrasi kita memang sudah tidak baik-baik saja Bung Alil. Artinya orang yang punya kapasitas, punya kompetensi, kapabilitas yang dimaksud tadi Bung Ipul itu tidak bisa masuk di dalam DPRD kalau tidak diikuti dengan kemampuan finansial Bung Alil. Bahkan ujung tombaknya finansial kalau masuk di DPR. Hampir rata-rata orang yang duduk di dalam ini, kalau saya mau rata-ratakan Bung Alil karena saya ikut terlibat langsung mendampingi beberapa anggota DPR itu. Memang kos yang dia keluarkan itu memang paling minim sekali itu 800 juta, paling minim sekali karena ada satu orang yang duduk di sekitar angka itu, tapi rata-rata yang duduk itu di atas 1 meter Bung Alil. Nah pertanyaannya kemudian bagaimana itu bisa dikembalikan? Bagaimana itu bisa dikembalikan? Karena anggota DPD RI dengan anggota DPRD itu beda. Kalau DPR itu kan dia di bawah partai politik Bung Alil. Gajinya yang dia dapatkan harus juga dikontribusi masuk ke partai. Bung Alil belum lagi pengantin apa dan sebagainya. Jadi memang tidak seberapa. Jadi dia harus mencari bagaimana. Nah disinilah biasa digunakan yang namanya bargaining position. Nah salah satu bargaining position itu adalah pokir. Pokir itu kan sebenarnya hanyalah untuk menangkap aspirasi lalu dijadikan dalam bentuk program. Setelah dia jadi masuk bentuk program, masuk ke eksekutif, tidak perlu diikuti lagi siapa yang harus melaksanakan. Yang penting itu sudah masuk di dalam program. Tunailah janji-janji anggota DPR-nya. Jadi persoalan sekarang ini Bung Alil, ini sudah menjadi rahasia umum juga itu. Pokir itu dianggap include dengan mereka yang harus kerja, jatah ceritanya itu Bung Alil. Nah padahal sebenarnya itu tidak dibolehkan seperti itu, mereka lagi kerja. Ya itu biasa nama dari yang kali balu jatah naga dan sebagainya. Seperti itu sebenarnya itu tidak boleh karena itu melanggar. Saya bacakan di sini satu news Bung Alil, saya lansir dari salah satu berita ini supaya menjadi peringatan semuanya bagi anggota DPRD di Baru terkait dengan pokir ini Bung Alil. Permintaan jatah pokir oleh DPRD OKU ke pemerintah berakhir dengan OTT KPK. Saya bacakan sedikit ya Bung Alil ya, supaya ini menjadi warning, ini hati-hati sekarang terkait dengan pokir karena KPK juga ada di bagian itu sekarang. Ini cuma daerah kabupaten ini Bung Alil. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Kepala Dinas PUPR beserta 3 anggota DPRD Kabupaten Ogan, Komaring, Ulu, Oku, Sumatera Selatan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pasca operasi tangkap tangan OTT. Suap-suap aneh di?
Jadi iya seperti itu Bung Alil. Jadi saya baca lagi sedikit supaya lebih jelas toh. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan OTT yang dilaksanakan pada Sabtu berhasil mengamankan 6 tersangka yakni kepala dinas, 3 anggota DPR diduga bertindak sebagai penerima suap. Sementara 2 tersangka lainnya yang berasal dari pihak swasta diduga memberi suap. Jadi itu proyek-proyek lopo apa ke Bung Alil, kata opatu swasta, dan kata DPR dan kata eksekutif. Nah, itu karena kerjasama bertiga tangkap tangan jadi diambil semua Bung Alil. Dan di situ KPK sudah mengingatkan jangan coba-coba lagi bermain begitu. Oke. Jadi saya ingatkan juga baru ini karena saya dengar ini pokir ini mau disatukan di daerah Pujan Nanting, itu mudah-mudahan itu tidak benar karena kalau benar itu bisa berjamaah juga nanti itu masuk. Oke. Hati. Om Milo, kita tahan dulu. Ini saya bacakan dulu ini komentar di bawah ini. Ada Amelia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bontang hadir menyimak. Oke. Karena Bontang ini menyimak, selamat pagi. Kemudian ada Ibu Lilis. Ini studi banding ke Majene, kira-kira hasilnya apa? Bukannya baru lebih duluan maju dan berkembang. Nah. Ya, itu yang saya ingin maksud. Bukan itu yang saya maksud sebenarnya Bung Alil. Jadi saya kemarin itu sedikit agak merasa nyuh hati saya Bung Alil. Kenapa baru pergi studi banding hanya terkait RPJMD? Kalau mau bicara RPJMD tanya saja Wakil Bupati itu. Saya pikir dia ahlinya itu ya. Kalau terkait dengan itu. Jadi ngapain kita belajar? Jadi sebenarnya itu Bung Alil subjektif semuanya. Jadi cari jalan saja untuk bagaimana supaya mengeluarkan dana untuk perjalanan dinas. Karena ada sekarang pernah saya dengar orang DPR begini Bung Alil. Daripada kita berangkat ke Jakarta capek-capek naik pesawat, hotel dan sebagainya, belum lagi oleh-oleh pulang. Sekarang ini yang tren ini studi banding perjalanan dinas antar daerah aja Bung Alil. Antar ke Makassar, iya kemana lah dan sebagainya. Begitu yang penting Sulawesi Selatan tuh, kan perjalanan dinasnya sama Bung Alil. Sama aja, lebih ngapain mau jauh-jauh. Bahkan ketika waktu lansam Bung Alil, kan pernah anggota DPR baru keciprak banyak duit itu waktu lansam. Lansam itu maksudnya bukan real cost Bung Alil ya. Oh itu rame-rame mereka studi banding dan sempat ada 1-2 anggota DPR yang saya dengar dari tim-timnya mengatakan bahwa wah inilah jalan kita untuk mengembalikan uang ini, jadi silakan pergi perjalanan. Nah sekarang sistemnya beda lagi, dirubah Bung Alil ya. Tidak seberapa lagi yang mereka dapat dulu. Kalau lamsam itu kalau mereka 1 kali keluar ya bisa lah 2 juta sampai sekian bisa saving. Kalau sekarang nggak bisa Bung Alil. Betul-betul ya mungkin 4 sekian dan 400 sekian per hari itu. Nah itulah. Oke, Om Milo, saya bacakan semua dulu ini. Politik uang mendominasi Bang Ilo dalam pemilihan. Iya. Ada komentarnya juga ini Anca Wajib Baru ini. Kalau DPRD saja minimal 800 GT. Kira-kira kalau DPR pusat ini berapa? Wah. Puluhan miliar Bung Alil. Puluhan miliar? Puluhan miliar. Ada yang di atas 2 miliar, 20 miliar Bung Alil. Watatae. Kita lihat pengakuan anggota DPR yang duduk itu kan dibikin testimoni. Rata-rata mereka di Jawa itu rata-rata mengeluarkan di atas 20 miliar. Di Sulawesi Selatan pun tidak ada di bawah 10 miliar yang duduk Bung Alil. Baik yang tidak duduk juga tidak ada di bawah 10 miliar. Doi mana mer? Uang Bung Alil. Lo ini naga nih kalau napalisun. Kayak gini malah. Ya itulah Bung Alil. Jadi memang kalau di DPR RI Bung Alil memang 1 kali kita kunjungan ke luar negeri itu paling sedikit bisa di saving 250 juta. Dia langsung jadi tapi pada ini maka ada anggaran perjalanan dinasmu ke luar negeri dalam 1 hari sudah termasuk 3 pesawat misalnya 500 juta. Iko menimbang kalau kelas ekonomi, kalau eksekutif dan sebagainya. Kalau ke ekonomi ya terserah, tapi itu sudah hakmu semuanya itu. Jadi siapa kira-kira. Jadi anggota DPR itu pernah saya tanya, jangankan ada anggota saya dulu di DPR provinsi dulu, saya bilang apa sih susahnya di kantor? Tidak ada, dibilang enak semua.
Begitu Bung Alil. Jadi sekarang ini kita harus prihatin, ini harus dirubah ini Bung Alil. Karena kalau tidak dirubah, maka anak-anak muda, sahabat-sahabat kita yang punya potensi sebenarnya untuk masuk di DPR karena dia masih punya idealisme, itu tidak bisa duduk. Ke depan ini Bung Alil kalau tidak dirubah ini ya sama lagunya Romai Rama, yang kaya makin kaya. Kalau di DPR ini yang punya duit yang bisa duduk di DPR Bung Alil. Karena jangankan yang sudah duduk 2-3 periode, yang 3 periode pun duduk itu Bung Alil tetap harus mengeluarkan money. Kalau dia tidak duduk Bung Alil. Tommy di tetap bahkan bisa lebih lagi Bung Alil. Jadi ini memang persoalan yang harus seandainya tidak seperti ini kayak Ibu Lilis, kayak saya misalnya ya mungkin bisa masuk di DPR, tapi karena itu tadi harus money. Masa tadi dikasih 100 juta berarti tak nama pikir membuat ini Pak Depung itu. Tapi engkau sepetaruh kumaihe dan metode pikir ero yang penting jadi anggota DPR. Oke, Om Milo. Saat ini Bu Lilis sudah gabung juga dengan kita ini pagi ini. Kita sapa dari mana aja ini 1 hari tidak hadir ya. Mungkin sibuk beliau ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Ta ini pagi ini? Sesuai dengan harapan kita semua. Iya. Ya, alhamdulillah. Iya. Oke, Bu Lilis, bagaimana komentar Tak apakah DPRD baru ini sudah bekerja sesuai dengan harapan masyarakat atau bagaimana? Iya. Bagi 2. Bagi 2. Ya, oke. Bang Ilo, Bang Halil, semua teman-teman yang hadir pada IG radio baru ini. Kalau saya sih menyerotinya seperti ini. Kalau anggota DPR mau melakukan kunjungan ke daerah hanya untuk penyusunan RPJMD, berarti secara filosofi penyusunan terkait dengan rencana program jangka menengah daerah itu tidak dipahami. Kenapa saya katakan demikian? Karena kultur kita dengan kulturnya orang di Sulawesi Barat itu beda. Kalau kultur saja sudah beda, maka secara otomatis programnya juga harus beda. Nah, kemudian secara filosofi, sosiologi, ini yang harus menjadi dasar. Sama aja dengan pembuatan perda itu. Kalau menyusun perda lalu kemudian ingin melakukan sebuah kunjungan hanya untuk studi banding melakukan kunjungan menyusun perda itu maka pelajari dulu ini kita punya budaya lokal, punya pelajari filosofinya Kabupaten Baru, pelajari sosiologinya Baru, pelajari sistematika dalam penyusunan rancangan peraturan daerah itu sendiri. Memang jangan copy paste begitu, jangan melihat apa yang ada di daerah bagus lalu kemudian kita mau terapkan di daerah kita belum tentu cocok. Karena memang situasinya seperti itu dan memang sistematika dan substansi penyusurannya itu kan beda. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kedua, kalau tadi dibahas terkait persoalan kalau itu terus memang yang menjadi anggota DPR misalnya, karena anggota DPR yang tidak hanya di Baru sebenarnya dan ini berlaku secara nasional. Kenapa di KPU itu selalu gencar dilakukan sosialisasi secara masif terkait dengan bagaimana mencegah politik uang? Karena ini tidak bisa hilang. Kenapa tidak bisa hilang? Karena proses kesadaran masyarakat pertama, kemudian masyarakatnya kedua. Kesadaran dari para calon-calon anggota DPR yang ikut berkompetisi itu yang kurang sebenarnya. Mestinya mereka harus melakukan suatu bentuk pernyataan bersama bahwa kita harus hilangkan politik uang ini. Jadi mereka terpilih nantinya betul-betul dari sisi kualitas, bukan karena persoalan kualitas dari finansialnya. Ya kan? Nah, kalau kurang kesadaran dari para calon-calon anggota DPR yang menekan politik uang ini, maka yakin dan percaya masyarakat tidak akan pernah bisa hilang. Masyarakat akan selalu berharap. Karena tidak ada selalu kalau ada larangan kalau dilarang dari sebelah kanan, terimanya sebelah kiri. Nah, bagaimana bisa hilang? Dari bawah dilarang, munculnya dari atas dilarang, dari bawah muncul. Ya kan? Jadi mesti kalau saya secara pribadi, karena ini juga pernah menjadi sebuah kesimpulan dalam sebuah tulisan saya terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Baru. Saya soroti itu juga adalah partisipasi masyarakat itu tidak murni untuk melakukan pemilihan itu karena bentuk dukungan kepada salah calon tertentu karena kualitas, tetapi itu dimonopoli oleh persoalan politik uang.
Jadi sekali lagi untuk mengantisipasi ini, untuk menekan ini, tidak ada jalan selain calon anggota DPR ini harus buat komitmen bersama. Ya, harus buat komitmen bersama bahwa kita tidak boleh mengeluarkan uang sesen pun untuk mempengaruhi masyarakat dalam memilih siapapun yang mereka kehendaki. Tetapi yang lucu yang saya pernah dengar ini ya dari salah satu teman yang gagal ini duduk menjadi seorang anggota DPR, dia bilang begini, lucu juga karena kita sudah sepakat kita hanya bisa mengeluarkan standar sekian, tapi ternyata ada yang lebih dari standar itu. Nah ini kan aneh dan unik. Jadi memang tidak bisa hilang Bang Ilo kalau memang kesadaran dari para calon-calon pemimpin kita ini tidak kembali pada diri mereka sendiri, karena dia harusnya dia paham bahwa dengan sistem ini juga akan merusak demokrasi. Itu saya kira. Jadi nanti akan berkembang lagi kemudian. Saya kira itu. Terima kasih. Sebelum dijawab Milo, ini ada komentar ini. Jangan harap bisa hilang karena mereka cari pekerjaan dan masyarakat butuh uang. Ada uang, ada suara. Wahai. Ada pasar di, ada pembeli di. Ada uang, ada suara. Ya, kalau ada uang, ada suara, tentu kita juga masyarakat tidak bisa terlalu menuntut ke DPRD. Nah, ini Om Ilo, begitu. Ya, langsung saja Bang Ilo. Jadi tadi yang apa yang disampaikan oleh Bu Lilis terkait dengan studi banding apakah atau kunjungan kerja atau apalah istilahnya di Majene ini, syukur-syukur juga ada wartawan radar yang mempublish itu ya. Menurut saya memang harus semua teman-teman pers di Baru ini sedikit mulai naikkan sedikit lah kita punya idealisme, potret terus kegiatan yang ada di DPR itu sehingga kita tahu apa sih urgensinya mereka kemana itu menghabiskan anggaran rakyat. Terus terang saya katakan tadi bahwa sebenarnya kita ini rakyat di Baru ini, masyarakat Baru ini kan sudah luar biasa. Kita sudah bayar gaji mereka, operasional mereka, perjalanan mereka, fasilitas yang mereka, dan kita berharap mereka bekerja untuk rakyat lah, untuk kesejahteraan rakyat, berjuang di gedung rakyat itu untuk kepentingan rakyat, Bung Alil ya. Ya, kan digaji mereka itu dari pajak-pajak kita, bayar retribusi dan sebagainya, Bung Alil. Itu harus dipahami sebenarnya. Oleh karena itu saya menganggap bahwa kayak studi banding misalnya atau belajar atau sharing terkait dengan RPJMD di Majene itu menurut saya itu kalau Ibu Yus tadi mengatakan secara psikologinya itu filosofinya juga itu tidak bagaimana lah karena beda ya. Beda lah misalnya Majene dengan Mamujul, dan sebenarnya ilmu-ilmu yang seperti itu gampang sekali didapat di era digitalisasi sekarang, Bung Ali. Tapi menurut saya substansialnya bukan di situ. Ya memang bagaimana kita keluar dan menghabiskan dana perjalanan dinas yang ada, Bung Ali. Mungkin seperti itu. Jadi ya debatable sebenarnya kalau kita mau bicara terkait dengan itu, Bung Alil. Tapi menurut saya di sini harus ada hati nurani teman-teman di DPR itu ngapain sih? Ayana talokan anak-anak kritik ama sih gimana tuh untuk apa kita belajar di Majene itu, Bung Alil, terkait dengan RPJMD. Nah, orang-orang teman-teman kita di DPRD itu ada yang sudah 4 periode, Bung Alil, ada yang sudah 3 periode, dia makan mati itu kalau proses-proses seperti itu. Makanya saya lihat di foto itu loh, kok hadir lagi maksudnya. Jadi ini hanya sekedar ya seperti itulah, Bung Alil ya. Dan kita prihatin, dan itu terjadi karena memang masih lemah kontrol kita. Sebenarnya kalau kuat kontrol kita mempertanyakan itu kemudian dipublish oleh pers terus apa yang ada kegiatan di sana, mungkin pelan-pelan juga dia sudah mulai merasa bahwa ini sudah mulai kita diawasi oleh masyarakat ini. Jadi kalau tidak substansial, tidak terlalu urgent ya ngapain juga. Kemudian terkait dengan money politik sebenarnya, Bung Alil, saya sebenarnya setuju dengan beberapa pengamat-pengamat pro demokrasi bahwa asli itu kadang saya berpikir apa sih sebenarnya gunanya itu, Bung Alil? Itu mengawasi, itu pengawas. Gana tuh mau itu pelanggaran sudah deto gak gair untuk itu mani politik padahal infrastrukturnya sampai ke bawah. Dia bukti no nah Bang Elo kapan? Padahal sebenarnya kalau dia betul-betul mau dan dengan infrastruktur yang ada, apalagi gabung dengan kejaksaan, gabung dengan kepolisian, Gakumdu itu kan pasti dia bisa dapat. Tapi biasanya memang ada pembiara. Yang penting dia mau kalau nama takut. Oke, Om Ilo. Sebelum kita lanjut ini,
Iya. Kita bacakan juga ini. Habis dipilih selesai persoalan. Iya. Saya malahan tidak tahu siapa ketua DPRD baru sekarang. Aduh. Ada batu bara juga ini Abang Jalil. Oke. Jadi ini bagaimana komentarnya Om Ipul ini? Om Ipul, bagaimana? Iya. Siap. Iya. Saya lihat belum 1 tahun DPRD baru ini sudah banyak kejanggalan. Sampai-sampai anggota DPR beres selena lagi dengan kayang kalingai itu barangnya. Jadi apalagi yang lain-lain. Jadi maksud saya begini, sebaiknya barangkali bagaimana kalau kita menjemput lembaga yang memang betul-betul memantau legislasi dengan eksekutif. Ada kopel itu di Makassar, sudah ke daerah-daerah. Komisi Pemantauan Eksekutif dan Legislatif. Pertanyaannya, kenapa tidak ada di Baro? Kalau terlembaga ini barang, gampang kita memantau eksekutif dengan legislatif. Sekian. Oke, Bung Alil. Ya bagus. Apa yang disampaikan oleh Bung Ipul, Bung Alil itu bagus. Bahwa itulah tadi bagian juga dari kerja-kerja civil society. Karena LSM itu sendiri adalah bagian dari civil society. Jadi kalau ada Mikopel, ada nanti juga Pormas, kemudian ada lagi ormas-ormas lain, ada HMI, DG Kemahasiswaan, ada PMII, mungkin ada GMKI dan sebagainya. Itu kan semakin bagus. Karena semakin banyak teman-teman yang terlibat, semakin dinamis ini, dinamika semakin ada. Kalau sekarang kan betul-betul orang merasa gampang sekali melenggang karena tidak ada kontrol mengalir dari civil society, terutama dari akademisi dan sebagainya. Tapi insya Allah mudah-mudahan lah dengan kita memulai seperti ini dengan niat yang baik untuk melihat daerah kita maju pelan-pelan ini, teman-teman kita, saudara-saudara kita yang masih punya idealisme bisa bergabung, Bung Alil, untuk berjuang bersama-sama seperti itu, Bung Alil ya. Om Malik, bagaimana Om Malik? Kita mana Om Malik? Ya, silakan Om Malik. Iya. Jadi saya kira itu tadi bahwa bagaimana ada bisa kita mengetahui kondisi masyarakat itu saja kalau ada dia kumpulkan masyarakat. Reses. Pada reses saja ya banyak masyarakat bertanya ini bagaimana. Dijawab oleh anggota dewan pada reses itu. Mestinya kan catatan itu menjadi pembahasan di DPRD. Itu juga ketika ada kunjungan misalnya tadi seperti Bu Lilis ke Majene atau kemana ke Sulbar, ya mestinya kan ada jawaban setelah kembali dari sana apa sebenarnya yang harus menjadi untuk di Baru ini. Kira-kira memang ada, karena Majene ini adalah sasaran Majene, pokoknya Sulawesi Barat itu adalah sasaran anggota dewan kita untuk studi banding. Dan seperti itu lucu memang juga bilang Bu Lilis. Yoloki makan jana ya rumah tulis studi banding kilo-kilo. Itu menjadi catatan sebenarnya seperti itu. Kemudian saya bilang di DPRD itu ya mestinya kan ada kotak. Kalau memang agak sulit kita temui anggota dewan, mestinya ada kotak di situ yang bisa kita tempati, masukkan surat. Kotak saran. Kotak saran atau apakah istilahnya di situ yang jelas. Serba digital di makuko Malik melalui WhatsApp makuko canggih aplikasi mestinya sudah dia punya itu. Nah sekarang websitenya malu kita buka cari-cari itu tidak ada juga Bung Ade. Itu susah itu. Di telepon saja susah diangkat apalagi mau chat WhatsApp itu. Betul apa bilang ini. Memang kita ini
memang kita ini serba apa ya? Saya kira yang tadi Ipul bahwa harus kita buat ini, itu satu yang saya minta. Kalau memang kita buat seperti itu, ajak kakak jili-jili. Itu saja. Apa muka kakak jili-jili lah, sikit dek agak ya urusan. Itu saya kira. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Bang Malik. Jadi cocok ya tuh, cocok tasnya itu. Bisa cocok. Ya, sebelum dilanjut ini, ini komentarnya Bu Lilis ini. Dengan bahasa silaturahmi mungkin ideal, namun di sisi pertanggungjawaban SPPD akan menjadi temuan BPK. Iya, Bung Alil. Jadi harus hati-hati sebenarnya itu terkait dengan perjalanan dinas juga sekarang. Dulu pernah di DPR provinsi itu banyak sekali perjalanan dinas fiktif, dan ada baru lagi nih yang kita lihatin di berita. Saya lupa di beritanya itu. Itu luar biasa, sampai miliaran itu perjalanan dinas itu yang dianggap fiktif, Bung Alil ya. Ya, hati-hati juga yang seperti itu. Makanya saya bilang ini sekarang ini trennya saya ini sudah dibanding di daerah-daerah yang paling dekat saja, Bung Alil. Pada moi runtu agak sini nanti lo ke Jakarta letu ame kematu Jakarta nak kada oleh dan sebagainya ta. Jadi ya cocok yang dibilang Pak Malik tadi bahwa perlu ada lembaga terkait dengan itu ya. Iya. Persoalannya mungkin ada 5, kemudian ada 1 yang pragmatis, ya mau di apa kalau ada yang seperti itu. Tapi jangan juga mengurungkan niat untuk tetap berjuang, Bung Alil, karena di daerah-daerah yang kabupaten di Sulawesi Selatan yang dinamikanya cukup bagus, kontrol sosial dari civil society-nya bagus, saya pikir DPR ekstra hati-hati. Malah pernah dulu saya waktu mendampingi salah satu kota yang ada di Sulawesi Selatan ya. Biasa kalau mau berangkat DPR dengan eksekutif itu pasti bawa ke juga dari LSM tas 1-2 orang, bawa ke juga dari wartawan supaya ada yang bikin reportase LSM, ada yang tambah pengetahuan, padahal sebenarnya Papa cuma ada merah, Bung Alil. Tapi masih mending lah seperti itu, karena ada manfaat bisa diambil dalam arti bahwa ada tambahan referensi ya, Bung Alil ya, tambahan pengetahuan ketika membawa stakeholder. Karena saya dulu selalu mengatakan begini ketika mendampingi beberapa daerah. Ada dulu proyek saya itu kerjasama dengan Jepang satu, kemudian pernah juga kerjasama dengan, kalau saya tidak salah ya, USAID ya. Ada proyeknya namanya itu Regulatory Impact Assessment RIA. Jadi proyek RIA itu adalah suatu sistem yang dibuat oleh lembaga donor Uni untuk menganalisis dampak dari sebuah regulasi yang kita susun. Jadi dihitung situ apa dampak positifnya, apa dampak negatifnya kepada masyarakat, apa dampak positif dan negatifnya kepada pemerintah, apa dampak positif dan negatifnya bagi swasta, dan siapa saja yang terdampak terhadap regulasi yang disusun. Itu dihitung betul-betul, betul-betul. Sehingga keputusan yang diambil itu harus melibatkan stakeholder dan tokoh-tokoh kunci terkait dengan regulasi yang dibahas, sehingga ketika regulasi kita ambil keputusan, kita sudah bisa meminimalis kerugian yang dirasakan oleh masyarakat, kemudian kerugian yang dirasakan oleh pemerintah, tapi manfaatnya jauh lebih besar, Bung Alil. Nah itu ada seperti kalau sekarang nggak degaga makro, degaga analisis pokoknya studi banding saja, ada referensi, ada payung hukum ketok me. Oke, semakin seru pagi ini. Ya tentunya di obrolan pagi baru menyapa ini. Iya. Dan baik, sebelum kita lanjut ini karena di sesi terakhir dengan kesimpulan-kesimpulan ini sebelumnya kita dengarkan dulu informasi yang mau lewat. Bete banget. Kenapa sih ini sapi kambingku pada lemes? Bisa-bisa nggak laku nih dijual saat Idul Adha. Apa iya udah bener melihara ternaknya? Udah kok. Sapi sama kambingku udah dikasih makan tiap hari. Udah dikasih vitamin juga. Yakin mas? Udah diperiksa petugas kesehatan hewan dan divaksin? Vaksin bisa jaga ternakku tetap sehat loh. Yuk vaksinasi sekarang agar hewan ternak sehat dengan SKKH atau sertifikat veteriner. Jualan makin mudah, kita semakin untung. Idul Adha pun
jadi nyaman. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia. Oke, Om Milo, kita lanjut. Ya. Lanjut saja. Iya, dan kita di sesi terakhir ini mungkin ada yang mau disampaikan ini sebelum kita untuk Ibu Lilis atau Andi dulu. Iya, Andi dulu. Halo Andi. Ya, halo kan. Ya, silakan. Apa ya? Bukan maksud membandingkan Kabupaten Baru dengan kabupaten yang saya tinggali beberapa tahun kemarin. Iya. Sebut saja Morowali kan, Kabupaten Morowali. Karena tentu keadaannya berbeda kan, Baru dan Morowali sangat berbeda. Yeah. Satu berkembang dan satunya lagi jalan di tempat. Nah, jadi di daerah kita itu pemuda-pemuda di daerah itu sebenarnya kurang diberikan ruang untuk di daerah kita di Baru. Sementara di Kabupaten Morowali pemuda-pemuda yang di situ mereka diberikan ruang, diberikan kursi untuk memimpin mewakili. Ada yang berangkat dari serikat tenaga kerjaan, ada yang berangkat dari lembaga seperti kerukunan daerah, seperti KKDP, kerukunan luwu raya. Ada yang berangkat dari situ dan mereka sekarang itu sudah duduk di DPRD mewakili aspirasi daripada masyarakat yang ada di Morowali. Mereka diberikan ruang, Pak. Dan di Kabupaten Morowali itu DPRD-nya itu di anggota-anggota dewan itu usia rata-rata mereka itu ada di umur 40, di usia 40-an, Pak. Tidak ada yang tua-tua kayak gimana. Mereka diisi rata-rata pemuda-pemuda yang kritis. Jadi ada sedikit selek antara perusahaan dan Pemda, demo lagi. Jadi ada pengawasan tetap di sana dan di daerah kita itu sebenarnya harus ada. Dikarenakan daerah kita yang mungkin DPRD kita yang berkualitas dan kurang paham tupoksinya yang sebenarnya. Ya memang perlu ada lembaga seperti yang Bu Milo bilang civil society seperti itu. Harus kita bentuk memang itu untuk mengimbangi kualitas DPRD kita yang agak bobrok lah. Karena kalau kita mengandalkan figur-figur para anggota dewan kita di DPRD itu kayaknya setengah mati. Nah, belum lagi kayak di kondisi perikanan kita di Sumpang Benangnya khususnya banyak kapal-kapal dari luar kesulitan dikatakan lain-lain di daerah. Itu ada enggak pengawasan DPRD ke situ? Kurang, Pak. Dan notabene perikanan Kabupaten Baru ini menggantungkan ekonominya dari perikanan. Jadi saya kira itu harus ada lembaga civil society seperti itu yang bantu mengawasi kinerja daripada eksekutif kita Pemda. Oke. Itu saja. Oke, makasih Bung Andi. Iya. Ini ada komentar ini. Anggota DPR mewakili dirinya sendiri. Ibu Yusdalia itu. Iya. Oh iya. Katanya mau bawa materi dulu di kantor camat. Jadi tidak sempat gabung ya. Tapi standby terus. Ya, yang dipanggil orang baru Tonji masuk ke Baru. Jadi susah bosku. Ini helium. Oke. Ya. Ibu Lilis mungkin ada yang kembali mau disampaikan, silakan. Mana Ibu Lilis? Halo Bu Lilis. Oh kayaknya masih ada di kerja kayaknya. Iya. Kamila. Seputaran. Iya. Iya tahu. Bung Ipul. Bung Ipul Bung Malik baru kita close nih ya. Iya. Sebelum saya bikin kopi karena saya belum bikin kopi nih. Langsung tiba-tiba masih terbatas kopinya di. Iya. Jadi closing statement begini.
yang terlibat dalam pemantauan legislator, eksekutif, media, LSM, ormas, organisasi mahasiswa, apapun bentuknya, yang penting aman, tanda kutip, anti masuk angin. Oh, aman, aman di. Aman semua, anti masuk angin. Puasanya wangerangi seding aman, pura kami bu biasa aman kuwajo, aman pun aman, kadeta akhir aman Adi Rosman. Ya, saya izin turun host. Oh iya. Makasih banyak. Ibu Lilis, izin turun. Pada bu kopi kasih. Oh iya. Pada makan jatuh itu elektronik aja closing. Iya. Makasih banyak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini untuk Om Malik. Ya, silakan Om Malik. Ya. Saya terakhir bahwa kami bisa berharap anggota DPRD itu rajin-rajinlah masuk di kantornya supaya bisa kita lihat, bisa kita temui. Jangan nanti mau terima gaji, mau terima uang apalah baru datang muncul. Itu pun juga susah diajak bicara. Coba maksudnya rajin-rajinlah bertemu dengan masyarakat. Siapalah kita ketika misalnya ada di kantor DPRD, tapi Pak ada ini, karena kita juga tidak tahu adakah staf yang memang ditunjuk khusus untuk melayani masyarakat. Kalau ada yang datang ke situ atau bagaimana, saya kira ada ruang aspirasi di sana, tetapi tidak pernah kita masuk di ruang aspirasi itu. Nah, itu kan ya itu. Jadi rajin-rajinlah, maksud saya. Anggota dewan itu jangan hanya pada reses saja kita mau berkomunikasi dengan masyarakat, karena itu kan waktunya terbatas. Saya kira coba sekarang ini memang saatnya lah kita turun ke masyarakat. Kan masing-masing daerah ada, terbatas ke daerah sajalah supaya bisa wilayah-wilayah tertentu, supaya bisa kita ada komunikasi, masyarakat tidak pusing. Misalnya ada urusannya ke Baru, bisa dia tanyakan ke kita dan bisa kita jawab. Tapi kalau tidak ada komunikasi, pemahaman juga kurang, susah. Orang-orang anggota dewan tertentu saja yang bisa kita temui di sana, yang rajin-rajin itu. Ya ada pensiunan juga yang menjadi anggota dewan itu, ya seperti itu, yang rajin-rajin ketemu dengan kita. Dia gabung di warung kopi, tanya-tanya begini, terima apa, kenapa. Saya kira itu enak. Kalau toh pada saat datang ke situ, terpaksa harus mengeluarkan uang itu kan 0,0% gitu dari yang kita dapatkan. Jadi saya berharap bagaimana interaksi dengan masyarakat itu banyak. Kemudian yang terakhir bahwa itu tadi, coba kita sebarluaskan perda-perda itu. Jangan hanya eksekutif dan legislatif yang tahu tentang perda, masyarakat tidak tahu. Sehingga kalau ada masalah masyarakat, contoh Hotel Yutepa tiba-tiba didatangi oleh oknum petugas, langsung ditanyakan tentang sumur apa namanya itu yang digali, sumur resapan deh, sumur bor. Iya, ada istilah apa saya lupa itu. Nah, sumur resapan atau sumur bor ya. Iya, tiba-tiba dianggap bahwa dia melanggar karena tidak ada izin. Padahal kan tidak pernah disosialisasikan, perdanya juga belum jelas. Tapi kenapa tiba-tiba ada begitu? Kan ini membingungkan. Yang seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini, masyarakat kasihan bingung. Kenapa saya harus ada izin? Nah, saya tidak pernah diberitahu bahwa harus ada izin begini. Nah, itu. Ya, seperti itu saya kira. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih banyak ini Pak Malik. Iya, sebelum kita jawab atau kita closing,
Ini makanya perlu ada pengawasan. Kenapa tidak membina nelayan-nelayan muda di Baru? Oke. Andi nih, saya pamit dulu Pak. Oke. Ya, selamat beraktivitas Pak Andi. Ya. Oke. Helium Pak yang Anda maksud. Ya, jangan sebut nama Pak. Iya. Oke. Omilo, silakan Omilo. Ya. Oke, Bung Khalil. Jadi beberapa kritikan teman-teman yang hadir di Komal pada pagi hari ini dan harapannya tentu kita sudah tangkap, dan saya yakin sebenarnya di sini ada anggota DPRD yang monitor. Mungkin ya, karena Bung Alil juga sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mendistribusi informasi ini ya di grup-grup yang ada, di mana di setiap grup-grup WhatsApp, Facebook yang ada di Baru ini saya yakin ada juga anggota DPRD yang ada di dalam situ. Tapi disinilah kita melihat bahwa masih kurang sensitif atau kurang peka bahwa ini media yang kita buat ini adalah media untuk kita semua, dan seandainya ada satu di antara 25 orang itu yang hadir di dalam diskusi kita pagi hari ini, mungkin kita bisa berikan poin yang bagus ya, karena mereka bisa hadir untuk berdiskusi. Ini belum demo loh, kalau sudah di demo kan lain soal Bung Alil ya. Oke, kita sama-sama memahami bahwa tugas dan fungsi anggota DPR itu memang sangat strategis sekali, baik fungsi sebagai regulatory, pembuat regulasi, kemudian fungsi pengawasan dan fungsi budgeting atau anggaran, dan ada fungsi lain lagi, misalnya memiliki tugas lain seperti mengusulkan pengangkatan pemberhentian kepala daerah, memilih wakil kepala daerah, memberikan pendapat, timbangan pada rencana perjanjian internasional di daerah, dan meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah. Ini sangat prinsip sekali. Nah, ke depan, kalaupun belum ada perda transparansi, belum ada perda terkait partisipasi publik, kita hanya mengacu tadi pada Undang-Undang Nomor 14 saya tadi tentang keterbukaan informasi. Jadi siapapun di antara kita, apakah itu organisasi atau individu, bisa berhak untuk mendapatkan informasi atau dokumen-dokumen publik yang ada di DPR, Bung Khalil. Itu harus, dan mestinya sebenarnya DPR sudah harus memanfaatkan era digitalisasi, di mana setiap warga Kabupaten Baru bisa mengakses untuk mengetahui perda-perda apa saja, produk-produk perda apa yang sudah ada, kemudian RAPBD, rancangan perda yang sementara digodok, supaya ada proses partisipasi. Dan kita juga berharap DPRD ke depan, Bung Khalil, itu semakin partisipatif di dalam proses penyusunan perda dengan menghadirkan stakeholder terkait setiap pembahasan perda. Misalnya membahas perda tentang UKM, melibatkan asosiasi UKM, melibatkan akademisi, melibatkan pelaku usaha, supaya hasilnya minimize resistensi dari masyarakat karena dia terlibat secara langsung, sehingga responsibility, tanggung jawab bersama terhadap regulasi yang dihadirkan betul-betul bisa lebih baik karena ada proses partisipasi di dalamnya, Bung Khalil. Kemudian terkait dengan Impres nomor 1 tahun 2025, di mana Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sudah mengeluarkan Impres yang tujuannya adalah efisiensi anggaran, dan salah satu penekanan daripada Presiden melalui Impres itu adalah bagaimana perjalanan dinas ini bisa diminimalis kepada hal-hal yang tidak penting, karena banyak yang bisa didapat melalui digitalisasi, melalui literasi dan sebagainya, Bung Khalil, seperti itu. Dan tentu kita berharap fungsi anggaran di sini bisa meminimalis, bukan hanya meminimalis anggaran yang tidak boros anggaran misalnya di eksekutif, tapi untuk lingkungan dirinya juga dia harus memperlihatkan sensitivitas dan peka terhadap itu, Bung Khalil, sehingga ke depan ini kita berharap kegiatan-kegiatan yang tidak terlalu penting, substansialnya tidak terlalu urgent dan sebagainya, itu tidak perlu mengeluarkan anggaran untuk perjalanan dinas dan sebagainya. Seperti misalnya sekarang, kalau saya secara pribadi ini berpendapat, kalau bisa sih kendaraan-kendaraan operasional, misalnya untuk ketua DPR itu ngapain harus perlu 2 dan mobil-mobil mewah semua, cukup 1 saja. Itu kan membebani sebenarnya APBD kita, Bung Khalil. Ada 1 sudah memang diselesaikan, ada 1 lagi yang kontrak. Mestinya kalau menurut saya tidak usah lah, cukup 1 saja, itu sudah mewah. Hyundai itu sudah mewah, atau mobil yang 1 juga sudah mewah. Itu menurut saya sudah sangat bagus lah
mereka peka terhadap persoalan di mana baru ini tidak baik-baik saja kalau kita berbicara tentang bagaimana daya beli masyarakat. Nah, oleh karena itu ke depan kita berharap juga Bung Khalil ini dari masyarakat civil society ini juga mulai jangan diam, jangan tidur, mulai sekarang aktif. Ya. Saya senang misalnya anak HMI ini betul-betul luar biasa, proaktif, mungkin tanggal 30 turun lagi. Nah, terakhir terkait dengan ada tadi beberapa pendapat yang mengatakan kapan kita bahas tentang evaluasi kinerja bupati dan wakil bupati, kita akan bahas pada tanggal 29 Bung Khalil ya, kalau tidak salah hari Kamis. Meskipun ada di antara beberapa teman kita yang menginginkan mulai hari Selasa, Rabu sampai Kamis kita bahas, karena di situ banyak hal-hal yang kita ingin bahas. Bung Khalil ya, siapa tahu bisa nanti kita akan diskusikan dengan teman-teman, karena sekarang pun juga sudah terjadi pro dan kontra di grup-grup baru terkait dengan rilis yang dimuat entah dari mana sumbernya, yang menurut saya perlu kita cermati karena kalimat-kalimat yang digunakan itu memang perlu kita lihat seperti apa data dan bukti yang cukup terkait dengan rilis itu Bung Khalil. Supaya ini kan persoalan justifikasi opini publik, jadi memang harus kita ikut berkomentar sebagai warga baru. Saya pikir itu Bung Khalil. Oke, sebelum kita closing ini Mila, oh ini ada helium. Saya sebut namanya karena dia rajin. Oh iya. Memang rajin. Salah satu anggota DPR yang sering saya sebut, saya dengar namanya memang itu cukup bagus Bung Khalil ya. Itu Pak Mursalim. Pak Mursalim ya. Iya. Jadi beliau itu welcome sekali kalau ada orang ke DPR. Oh iya. Saya termasuk kontak beliau untuk jalan-jalan juga ke DPR untuk menanya-nanya, untuk cari informasi terkait perda transparansi dan partisipasi publik itu tadi. Kalau memang tidak ada dan pemerintah tidak mendorong itu, DPRD punya hak inisiatif Bung Khalil. Dia bisa munculkan itu. Dia kan punya hak inisiatif. Iya. Iya, mau bertanya sedikit izin. Oh iya. Sebentar, kita undang Ki anggota dewan. Oh iya, kemarin saya ada hubungi salah satu anggota dewan, tapi Bali Makadami Waalaikumsalam. Akhirnya minta izin untuk dihubungi. Besok ini ada kegiatan bincang-bincang. Wah, dia balas sih. Jadi memang itu Bung Khalil. Ini juga masukan untuk kita semua ini. Di Bung Khalil itu sudah harus lengkap semua database itu. Nanti kepala-kepala dinas, kepala bidang, apa dan sebagainya. Kemudian 25 anggota DPR, bupati dan wakil bupati. Di situ sudah harus lengkap semua nomor-nomor Bung Khalil. Jadi pada saat ada acara tema kita yang terkait dengan mereka itu memang harus dihubungi supaya lebih hidup lah acara ini Bung Khalil. Pamega menito ini kudu database. Iya. Ini ada juga. Dimudahkan saja dalam bentuk digital Bung Khalil, apa-apa. Iya. Minta situsnya DPRD agar masyarakat bisa diakses produk perda. Karena kalau sudah disahkan maka berlaku asas ignorantia, juris non excusat. Iya, bahasa Aganero. Ya, suruh jelaskan ya Bung Khalil. Iya. Iya Pak, aku ahli ini jelaskan salah-salah amai. Iya, hukum tahu seperti itu. Iya. Cobalah buktikan itu ada adik mahasiswa, anak PMI, anak HMI. Cobalah sedikit agak lebih dinamis kontrol itu DPR. Karena kalau tidak, ini terutama Impres nomor 1 tahun 2025, ya ini harus dikontrol. Kita harus lihat itu sebenarnya anggarannya semua orang. Apa-apa aja sih di situ. Yang paling banyak. Ya, oke. Iya. Oke, ini ada Andi tadi mau izin bertanya. Iya, silakan Andi. Izin. Iya. Mau bertanya sedikit. Iya. Bisa tidak itu ketika misalkan ada dokumentasi video kayak gitu ketika rapat DPRD dengan eksekutif? Oh, dokumentasinya. Ditekan juga nanti tuh Pak. Biar kita masyarakat juga bisa lihat secara langsung kan. Nah, kayak yang mana sih ini anggota-anggota dewan yang vokal ini? Iya. Jadi nanti kita usulkan itu.
Nah, nanti kita usulkan Bung Andi supaya IGA Radio di situ kontrak dengan DPRD, jadi semua rapat-rapat resminya, rapat-rapat paripurna itu diliput oleh IGA Radio secara online, ya, supaya orang bisa lihat nih kami tahu yang kami bawa tudang. Cobalah anggota DPR, nanti Bung Alil ajukan proposal lah untuk itu Bung Alil ya. Iya. Soalnya di daerah-daerah lain itu kayak begitu kan tidak. Nah, yang seperti Abdul Malik bilang kan, yang Abdul Malik bilang ada transparansi, kita juga mau akses ke situ. Nah, kan kayak gitu. Saya kira bisa lah dipus-pus. Bisa Bung Ali. Ajak sini boleh saliwas sih mah tu nang kalinge mah tu kodo yo cocok tu tapi boleh saliwas sih. Nah lengkap tu malah na Bung Ali, alatnya Bung Ali juga sudah bagus-bagus sekarang. Ada lagi radio lagi. Oke Bung Ali. Yang itu aja. Anggap si Pak Malik yang penting akses masyarakat itu bahwa ketua komisi 1 itu adalah Bapak Mursalin Abdullah. Ketua komisi 2 Samsur Rijal. Kemudian ketua komisi 3 Ini kan Samsur Rijal loh Pak Malik. Samsur Rijal Anco Takalasi. Nadam dia. Kemudian ketua komisi 3 Hacing. Golkar. Ya, jadi masyarakat kalau memang ada keluhan atau apa yang mau disampaikannya, hubungi saja ketiganya itu. Nah, ada nomornya sama Om Jalil. Oke. Alil silakan dilempar nomornya. Iya. Oke. Ini ada, kita di penghujung acara ini ada yang mau gabung. Mohon maaf ini. Sudah di penghujung. Teman lamaku ini Suara Hati, nggak lupa maka Sahid Liu. Sahid. Ada nih sedikit lawak-lawak. Sahid. Ini salah satu legend juga ini dalam dunia entertainment ini, hiburan ini Bung Alil ini. Apakah dia sama dengan Mercedes atau dengan siapa, selalu hidup lah kalau dia hadir. Lama juga bareng-bareng dengan Pak Sahid ini. Sebelum kapan kita pamit, kita dulu mungkin ada apakah pesan-pesannya Sahid Liu ini? Ya artinya di komen saja dibawa Bung Alil. Aku kasih gabung ya. Karena kalau Sahid Liu gak cukup tuh Sahid aku. Dan agak nak tukar 5 menit. Angka komentar nasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sering ikuti ini live-nya Pak Hos, dan sering saya lihat ini Pak Suara Hati. Saya kalau lihat Pak Suara Hati itu memori saya terbang beberapa tahun yang lalu. Dan semoga batu akik yang dulu saya kasih di Bombana waktu itu masih ada di jarinya. Ini mode serius atau mode kocak ini Pak? Gabung bawa nih. Gabung saja. Gabung. Digabung. Ya mohon maaf ini karena di penghujung waktu baru saya muncul. Saya cuma berharap semoga Kabupaten Baru semakin masyarakatnya semakin sejahtera. Karena begini Pak Hos, saya ini di Parepare. Saya tidak tahu saya gagal di politik atau apa, karena saya sudah berapa kali mencalonkan diri jadi kepala desa, tapi tidak pernah ada didukung. Dega kepala desa saya di Parepare. Nah, setelah saya dipanggil oleh KPU, ternyata memang Parepare bukan kepala desa tapi kelurahan. Oke, macam apa gak sih? Jadi saya baru sadar diri. Tetapi yang namanya kita seniman. On kamera dulu kan belum itu modelnya, bukan bagaimana dari sekian puluh tahun ini baru ketemu lagi di Komal ini. Masih utuh Pak, masih utuh Pak Suara Hati. Masih utuh, tapi rambut saya memang dicat putih atau memang udah putih semua tuh? Asli. Oh asli. Di Komal lah. Dia lah di on cam lah. Ini ada tahu. Mak dan itu kisah di kan itu.
Tapi kau apa ke pada tanya pada kita mantan presidennya kau itu mah model ini tanya. Jadi banyak yang bilang kenapa mirip sekali ki mantan RI1 saya bilang. Bukan saya yang mirip tapi beliau yang mirip saya. Iya. Itu pendapat ya. Saya tidak pernah menolak itu yang namanya orang kepada saya tetap. Ini satu prestasi ya. Oke lah, nasib tidak sebegitu bagaimana baiknya, tapi wajah sudah mengantarkan saya untuk lebih terangkat. Apa nunta ini Bung Sahin terkait dengan baru, karena Bung Sahin juga tidak bisa dipisahkan ini, hampir separuh juga dalam perjalanan hiburannya juga itu banyak di Baru juga, banyak fansnya di sini. Wah, saya juga tidak lupa dengan Pak Suara Hati karena saya banyak berkiprah di dulu karena waktu masih ada beliau punya grup. Iya. Aja nih tapi grup Nadia Pak Lutus itu mah tuh rokok sampurna. Jujur Pak, saya juga suka diskusi-diskusi yang begini karena salah satu referensi saya menghibur itu di panggung adalah adanya pembelajaran dari diskusi-diskusi yang berkualitas. Iya. Karena kan kita ini tidak selamanya berada di satu lingkungan penonton tertentu. Kita kadang berada di lingkungan yang lain yang memang membutuhkan istilahnya intelektual. Iya. Wah, bahaya bahasa di? Di metone anggota ini mantaji kepala desa ke kelurahan aku Pak. Saya mulai mantaji kepala desa pada enggak desa ku pare-pare. Kok pendrang cocok aku pendrang. Aku na pendrang. Iya. Tapi Pak Suara Hati saya begini. Saya tidak tahu juga bagaimana. Tapi engkau ya jola, engkau maku tandangi gore. Kalau ke maju mantaji kepala desa matu, engkau mau ke ijazah ta? Ijazah asli. Ini ijazah ini memang sudah jadi pembahasan ya. Satu apa lucu bagi saya. Kalau orang bertanya tentang ijazah. Iya. Kalau ya bolehlah saya wajar sih kalau saya misalnya sebelum masuk di wilayah ini saya dipertanyakan ijazahnya, tapi kalau orang yang sudah pernah mengabdi baru dipertanyakan ijazahnya kan lucu. Ya, tapi itu kan tidak perlu kita terlalu terbawa arus ke situ. Yang pastinya kita ini bagaimana daerah juga bisa maju di tangan-tangan generasi muda sekarang. Iya. Oke. Om Milo, bagaimana? Kita tanggapi juga ini anunya. Tidak ada yang perlu ditanggapi kalau Alena beliau artinya sudah mantap lah. Poinnya kan dia ingin bagaimana Baru lebih sejahtera. Kalau Baru lebih sejahtera penduduknya, maka hiburan juga kan semakin meningkat dan kemampuan orang Baru untuk membayar jasa entertain itu bisa lebih bagus, Bung Ale. Saya sebenarnya rindu ini untuk melihat lagi ini. Biasa kasih si pengotomat tuliliro kampung-kampungnya Bung Ale. Jadi tapi tidak usah kita bawa saya lagi ke memori itu, Pak. Puluhan tahun yang lalu kayak Milo. Ada nanti lagi yang terusik puluhan tahun, 10 tahun. Istilahnya ditutup itu black hole yang lama. Jangan sampai terjerumus lagi ke masa lalu. Iya. Aduh. Itu batu lepang. Itu Batu Lepang. Jadi ya terima kasih Bung Sahid sudah hadir di sini dan kita berharap ke depannya Bung Alil juga bisa hadir di sini untuk diskusi-diskusi dengan kita dan bisa juga menjadi inspirasi untuk di mana dia domisili sekarang ini juga untuk membuka hal yang sama, karena sekarang ini di era digitalisasi ini menurut saya ya banyak peran yang bisa dilakukan. Jadi lepas kita menghibur, entertain sampai di rumah ya kita aktif lagi karena ini kosnya juga minim Bung Alil ya. Oke. Kita di penghujung acara lagi nih.
Ya, kita ucapkan terima kasih banyak untuk semua yang telah hadir pada pagi ini. Ya, sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi. Makasih nih untuk Pak Malik, kemudian Andi, kemudian Ibu Lilis, Pak Sahid Liu, atau dikenal ini Om Sahid. Terima kasih. Yang semakin gagah. Jadi saya sebenarnya ini berharap Om Said ini sudah mulai mempersiapkan passing out dari dunia entertain secara pelan-pelan dan mempersiapkan dirinya untuk masuk di pentas-pentas yang lebih ini, Bung Alil. Karena popularitasnya kan sudah cukup, Bung Alil. Cuma saya tidak tahu uangnya nggak juga seiring dengan popularitasnya, elektoralnya, Bung Alil. Sebenarnya dia juga punya intelektual yang cukup ini, Bung Alil. Setiap banyolan-banyolannya dia itu kalau kita lihat itu kayak seperti stand up comedy itu dia cukup artinya siapapun yang dia hadapi dia bisa menyesuaikan, Bung Alil. Jadi menurut saya dia harus juga mempersiapkan masa pensiunnya mumpung elektoralnya masih bagus. Cuma yang tanda tanya jangan sampai tidak seirama elektoralnya, popularitasnya dengan maninya, Bung Alil. Dan itu musale sini mangi boleh nak kecapus sih baja kan komero. Tapi alhamdulillah dia sudah bisa merintis ini, Bung Alil. Dia bisa bangun rumah, bangun apa. Dia sekal politonik apa kapan roh? Alhamdulillah prestasi masih posisi mengantar. Sampai di Maros. Sampai di Maros. Tanimu paling nih antara ya. Cuma aku antara. Tapi mengantara mau pisukur gitu Pak. Pak saya me ko idina ya antara mah itu bedanya antara lain itu. Jadi begini Kanda sebelum kita berpisah. Closing. Mau begitu tutup ini ya. Saya selalu berprinsip begini. Saya juga tidak pernah tahu nasib saya seperti apa besok karena itu yang penentu adalah yang di atas. Tetapi untuk saat ini saya sudah bahagia mengabdi di masyarakat, menjadi penghibur. Karena prinsip klasik saya itu mungkin prinsip terbodoh di antara orang-orang yang cerdas bahwa mengabdi di masyarakat itu tidak harus berlabel bintang dan bunga. Tetapi bagaimana kita menjadi bintang dan bunga di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan kita. Kalau tidak bisa menjadi matahari, cukuplah menjadi bulan. Karena bulan pun juga bisa ada sinar walaupun tidak sebesar dengan matahari. Senior memang ini, senior. Tidak bisa saya melampaui batas nalar dan kecerdasannya. Oke, Bung Alil. Saya izin pamit. Terima kasih banyak. Makasih. Mantap. Sukses Ki. Siap. Jadi Om Milo, kita cukupkan sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Mudah-mudahan semua sehat-sehat. Dan kita kembali lagi besok kita di acara Ogi Baru Menyapa. Jadi ingat kita tidak tahu besok apakah kita bahas perikanan atau kita bahas pertanian kita lihat saja kondisinya ataukah memang selama 3 hari berturut-turut ini kita bahas terkait dengan evaluasi atas kinerja Bupati dan Wakil Bupati. Nanti kita diskusikan bersama-sama teman-teman di Bung Alil. Karena banyak yang kita ingin bicarakan di situ, Bung Alil. Bisa ada itu udah agak panjang itu karena bisa apalagi sekarang ini betul-betul ramai pro kontranya di media sosial. Silakan, Bung Alil. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu. Jadi saya Alil. Bung Andi, kalau masih ada di sini DM saya, Bung Andi nomornya. Nanti kita ngopi-ngopi dulu lah untuk persiapan itu tadi. Makasih banyak atas kebersamaan semua dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum potong cek dulu apa ada tanda gejala hewan kurban sakit. Jika ada pisahkan dan lapor ke petugas ya. Cegah penyakit hewan dan zoonosis. Cek kesehatan hewan dulu sebelum dipotong ya. Potong hewan yang pasti sehat. Setelah potong pastikan periksa daging dan jeroannya. Pastikan layak untuk dikonsumsi demi kita bersama. Pesan ini dipersembahkan oleh Kementerian Pertanian dan FAO Indonesia dengan dukungan pemerintah Australia.